kajian ini bisa nanti kita lanjutkan lagi ya, tidak hanya hari ini, tapi juga nanti selanjutnya kita bisa berlanjut ya, seperti ketika kita masih offline. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya sehat walafiat, senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin ya. Baik, agak-agak grogi sebenarnya, sudah lama ya nggak mengawali ya kajian As-Salam, karena biasanya kita langsung tatap muka, terus beberapa kali via online di Facebook juga bukan saya yang mendampingi. Tapi mudah-mudahan kalau nanti ada yang kurang berkenan dari kata-kata saya, mohon bisa japri gitu ya kalau ada yang kelupaan atau yang salah dari saya. Baik, alhamdulillah ya, di suasana yang adem. Kalau di sini habis hujan deras, mungkin yang sedang di kampung atau yang di mana, apakah sama gitu ya? Kalau sama berarti kita sama-sama sedang diberikan rezeki oleh Allah ya, berupa hujan. Mudah-mudahan hujan ini bisa membawa pergi ya harapan kita, virus-virus ataupun bakteri yang tidak kita inginkan dari muka bumi ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita ya dalam suasana yang lebih akrab di pertemuan offline kita. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Kita buka pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan murajaah ya, murajaah surat Abasa yang akan disampaikan oleh Ananda Asfa kelas SD 4 Sekolah Alam Indonesia. Ananda Asfa sudah siap belum? Siap. Siap. Baik. Kita mulai ya. Silakan Asfa. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal ardu syaqqa wa ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nahla wa hada'iqa gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis shaqqah
Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wujuhun yawma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Jazakillah khairan Ananda Aspa, semoga kita yang mendengarkan dan menyimak senantiasa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama murojaah ya tadi, kalau memang ada yang kurang berkenan bisa sama-sama kita menghafal kembali ya ibu-ibu semua. Baik, bagi seluruh umat Islam ya pastinya udah tahu gitu ya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya ada yang mengatur gitu ya, bahwa semua yang terjadi pada kita itu merupakan takdir dari Allah. Tapi ketika saat itu terjadi gitu ya, misalnya kelahiran, rezeki, kematian, dan ketika saat kita menerima takdir itu tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita bisa menerimanya gitu ya? Maka kali ini kita akan membahas bagaimana menerima kode dan kodar dari Allah ini yang akan disampaikan oleh Ustazah kita yang tersayang ya, Ustazah Nurwidiana SKM MPH. Ustazah sudah standby belum? Ya, insya Allah. Sudah, Mbak Dwi. Sehat ya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, saya bacakan dulu CV dari Ustazah Nurwidiana ya. Ustazah Nurwidiana SKM MPH lahir di Jakarta 21 Juli 1974. Tinggalnya di Perumahan Mutiara Darussalam, Blok C2 nomor 12, nomor HP-nya 0878 840 28740. Pekerjaan beliau adalah dosen Pascasarjana Stikim Jakarta dan dosen Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Saat ini masih online ya Ustazah? Iya. Masih online, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aktivitas Ustazah Nurwidiana adalah beliau adalah ketua lembaga kajian PERAK. PERAK itu kepanjangan dari Perempuan, Anak dan Keluarga. Kemudian ketua Forum Masyarakat Peduli Keluarga, konsultan kebijakan keluarga, member of Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, former staf ahli DPR RI, ketua PPKMI, Persatuan Pendidik Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Depok. Ini saya baru dengar nih Ustazah ada PPKMI. Kayaknya mesti lebih ini ya, Cabang Depok. Kemudian former Director of Indonesian Muslimah Community Malaysia, former dosen Mahsa University Malaysia. Ustazah ini lulusan Malaysia ya Ustazah? Iya, alhamdulillah Mbak. Insya Allah ya. Kemudian speaker, motivator, dan praktisi parenting Yayasan PERAK ya. Tadi PERAK Perempuan, Anak, dan Keluarga. Masya Allah ya, kalau yang mau berkonsultasi mungkin bisa lewat HP atau nanti Ustazah Nurwidiana akan menyampaikannya bagaimana kalau misalnya memang ada yang mau dikonsultasikan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustazah Nurwidiana. Ya. Saya izin share materi ya. Suara saya terdengar? Kedengaran jelas, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, izinkan saya memulai pertemuan ini dengan menyampaikan salamnya ahli surga, salam yang senantiasa membawakan kedamaian dan kenyamanan di dalam hati kita. Salam yang insya Allah menjadi salam yang sangat kita rindukan nanti di akhirat, karena dengan salam ini berarti menjadi tanda bahwa kita berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrik. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya cintai, atas perkenannya kita bisa bermuajahah walaupun secara virtual. Kita bisa bertatapan wajah walaupun mungkin baru secara virtual. Tapi itu semua merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak saat kita mungkin bisa saling bersenda gurau, saling bertatap wajah, bahkan mungkin kita bisa saling tertawa. Ada saudara-saudara kita yang saat ini mereka sedang berjuang antara hidup dan mati mereka. Memperebutkan ventilator yang hanya terbatas jumlahnya. Bahkan memperebutkan ICU, ruang ICU juga sangat terbatas. Memperebutkan obat atau memperebutkan perawatan-perawatan yang sesungguhnya perawatan-perawatan itu kadang-kadang juga berakhir kepada sebuah kehampaan. Di saat seperti itu kita merasakan bahwa ketika Allah masih memberikan kepada kita waktu, umur, dan kondisi di saat kita masih bisa tertawa bersama dengan keluarga, itu adalah sebuah karunia yang sangat luar biasa. Belum lagi karunia-karunia yang lain yang Allah berikan kepada kita, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tahsuha, tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Hatta ketika mungkin kita merasa pada saat itu Allah sedang mencabut beberapa sedikit kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita. Tapi tetap saja, kata Allah, sesungguhnya kita tidak bisa kita menghitungnya. Oleh karenanya kita terus bersyukur ibu-ibu, alhamdulillah. Ala kulihal kalau saya sebagai dosen tetap bersyukur dengan kondisi seperti ini gitu ya. Kenapa? Karena saya ngajar virtual. Kenapa? Saya ngajar tetap di rumah, bisa bersama dengan anak-anak ya. Alhamdulillah ala kulihal. Semua ada hikmahnya. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, inspirasi kita, qudwah kita, kecintaan kita, kekasih kita yang insya Allah orang-orang yang senantiasa menjadikan beliau sebagai kekasihnya, sebagai seseorang yang sangat dicintainya, insya Allah mereka tidak akan pernah rugi. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang-orang nanti di akhirat akan bersama dengan yang dicintainya. Maka ketika kita punya cinta, ketika kita punya kerinduan kepada Rasulullah SAW, maka Allah akan mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW. Pertemuan kita dengan Rasulullah bukan hanya pertemuan biasa, tetapi pertemuan yang memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di sana Rasulullah bukan hanya akan memberikan senyuman kepada kita, tetapi Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada kita, akan memberikan minuman yang apabila kita diberikan minuman itu tidak ada lagi rasa haus lama-lamanya. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah SAW terus akan memintakan, melakukan advokasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kiranya berkenan menerima kita menjadi salah satu ahli syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tidak ada orang yang memperjuangkan nasib kita. Bahkan suami kita yang selalu bersama kita, mengatakan akan hidup dan mati bersama kita. Saat di akhirat, mereka pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untuk dirinya saja mereka tidak bisa melakukan advokasi, apalagi kepada kita, istri dan anak-anaknya. Tapi ada seseorang yang saat ini mudah-mudahan kecintaan kita akan menghantarkan kepada syafaatnya nanti di akhirat kelak. Beliau akan senantiasa peduli dengan kita. Beliau akan senantiasa memperjuangkan nasib kita. Beliau akan terus meminta kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dan memperkenankan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya sangat tidak pantas ketika kita tidak pernah meluangkan waktu kita untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW.
Karena barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, kebaikannya untuk dirinya, ibu-ibu sekalian. Barang siapa yang mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW, maka akan kembali kepadanya kebaikan 10 kali lipatnya. Bagaimana mungkin kita yang butuh kepada Rasulullah tidak pernah bersalawat kepada Rasulullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala saja bersalawat untuk Rasulullah. Jadi sangat tidak beradab ketika kita tidak punya waktu dan tidak menyisihkan waktu kita untuk bisa bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya cintai, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahannya, kemudahan urusannya. Hari ini ternyata pertemuan pertama ya. Saya pikir mungkin sudah kesekian kalinya ya. Ternyata pertemuan pertama ya, Mbak Dwi ya. Dan mungkin memulai pertemuan pertama ini dengan materi bagaimana menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak untuk mengkoreksi sebenarnya, tetapi kalau kemudian kita melihat ya, apa yang kemudian Allah ajarkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril ya. Ketika bicara tentang qada dan qadar ini ada di dalam bab rukun iman. Dan sebenarnya levelnya bukan hanya menerima, tetapi mengimani. Ikhbirni alal iman, kata Jibril kepada Rasulullah SAW. Katakan kepadaku tentang iman. Ya, setelah Rasulullah SAW mengatakan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada utusan Allah, kemudian iman kepada akhirat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Baik yang khairihi, baik, ataupun wasyarrihi, yang buruk. Dan kalau kita bahas tentang bab iman ini, ya, sebelum kemudian kita bahas lebih detail tentang qada dan qadar, karena ini penting, iman itu tidak akan menjadi iman yang sesungguhnya kalau tidak ada 3 poin di dalamnya. Jadi iman itu adalah sesuatu yang tasdiqu bil qalb, tasdik dibenarkan di dalam hati, ya. Jadi kalau kita iman kepada Allah, kita betul-betul membenarkan itu di dalam hati kita. Kemudian tasdiqu bil qalbi, ikraru bil lisan, diikrarkan, ya, diikrarkan terus di dalam lisan kita. Makanya tanpa sadar sebenarnya kita sudah melakukan itu setiap pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Iqraru bil lisan. Ya. Kemudian bukan hanya itu. Karena di dalam iman bukan hanya dibenarkan dengan hati, diikrarkan dengan lisan, tapi harus wujud dalam apa? Arkanu bil amal. Ya, arkanu ditampakkan daripada perbuatan kita. Jadi kalau kita melakukan itu, iman dengan konsep 3 tadi kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada hari akhirat, begitu juga yang harus kita perlakukan terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kita berharap ya ini bisa menjadi muhasabah kita, khususan kepada muhasabah diri saya sendiri. Rasanya bicara tentang qada dan qadar ini begitu apa ya? Begitu bukan hanya sekedar menyentuh ya ibu-ibu ya. Saya kebetulan memang menjadi tim Satgas di COVID ya, di Pemkot Depok ini. Kerap banget dengar. Bukan hanya kerap mendapat kabar tentang positif, tapi kerap dapat berita tentang wafat karena COVID. Baru kemarin juga sahabat saya, gitu ya, beliau juga masuk dua-duanya suami istri, kebetulan istrinya seorang dokter yang mendedikasikan untuk masyarakat gitu ya. Bahkan waktunya habis untuk masyarakat, bahkan suaminya pun membantu. Qadarullah, Allah takdirkan keduanya suami istri ini juga anaknya positif. Karena kondisinya suami istri ini sudah sesak, maka dua-duanya dibawa ke rumah sakit. Ibu tahu, walaupun dia dokter yang mendedikasikan untuk masyarakat, untuk mendapat perawatan saja susah. Kenapa? Karena full. Sampai kemudian qadarullah, takdir, suaminya kondisinya semakin kritis. Dan terakhir,
jam 3.26 kemarin dini, ya, baru kurang lebih masuk 3 hari di rumah sakit Pasar Minggu, RSUD Pasar Minggu. Suaminya menghembuskan nafasnya. Istri yang notabene adalah dokter, yang orang menganggapnya sebagai seseorang yang bisa menyembuhkan, ketika maut sudah sampai, ketika ajal suaminya telah datang, maka kata dokter sekaliber internasional sekalipun tidak akan pernah bisa menghalangi malaikat maut untuk menjemput maut suaminya. Maka berpisahlah antara seorang istri dengan seorang suami yang sangat dicintainya. Berpisahlah antara seorang ayah dan anak-anak yang dicintai. Takdir berlaku kepada mereka. Qada dan qadar Allah telah berlaku kepada mereka. Dan mungkin ini salah satu kisah saja. Kisah yang lain di luar sana begitu banyaknya. Bahkan ada yang tidak pernah tahu kalau dia terjangkit COVID sampai kemudian akhirnya sesak nafas, belum sampai ke rumah sakit pun akhirnya ajal pun muncul. Artinya apa, Ibu-ibu sekalian? Bahwa kondisi saat ini bukti cintanya Allah kepada kita, ya, kembali bukti cintanya Allah kepada kita yang masih hidup mendapatkan giliran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di depan mata kita. Kita yang masih hidup saat ini mendapat giliran dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hambanya yang mengambil ibrah dari peristiwa yang terjadi kepada saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita adalah mereka yang digilirkan oleh Allah menjadi objek ibrah bagi saudara-saudara yang lain. Semua itu kata Allah adalah sesuatu yang niscaya. Semua itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum kita hidup. Semua itu sudah Allah tentukan jauh sebelum bumi ini ada. Insya Allah, ibu-ibu sekalian, tidak ada yang berlaku di dunia ini, ya, kecuali Allah telah menentukan segala sesuatu. Bumi yang Allah ciptakan, yang hanya akan ada dan ada, yang diadakan oleh Allah untuk bisa menerima kita. Kalau kita lihat, kita hanya seperti hempasan debu yang tidak berarti. Sudah, nggak ada itu. Betapa kecilnya kita dibandingkan dengan alam semesta. Allah takdirkan manusia itu akan menempati bumi dan alam semesta ini. Semua yang besar ini Allah jadikan dan Allah ciptakan. Jauh sebelum manusia itu ada. Insya Allah, ibu-ibu sekalian. Ilustrasi ini hanya ingin memberikan gambaran kepada kita semua bahwa antara kita dengan Allah sungguh sangat tidak ada apa-apanya. Itulah yang kemudian membedakan antara kholik dan makhluk. Kita adalah makhluk yang kehidupan kita sangat bergantung kepada
Khalik pencipta kita. Bahkan kita, manusia yang ada di muka bumi ini, hidup semua atas kehendak Allah. Kita lihat besarnya alam semesta itu dan kita hanya sebagian kecil daripada makhluk Allah. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di bumi dan di langit itu semuanya adalah milikku. Semua yang ada di muka bumi, ada yang di langit, ada yang di bawah bumi, ada yang di atas langit, semua adalah milikku. Dan aku yang memiliki peraturan atas semua yang aku miliki. Artinya apa? Kita termasuk makhluk Allah yang ada di bumi. Bahkan kita termasuk makhluk Allah yang ada di dalam bumi apabila kita telah wafat. Maka artinya apa? Ketika Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kita ini milik Allah. Maka apa jadinya kita, bagaimana kita, itu semua sesuai dengan apa yang Allah tentukan dan kadarkan kepada kita. Ibarat ibu-ibu membuat sebuah, katalah ibu-ibu menjadi seorang sutradara film. Pasti ketika ibu ingin sampai kepada membuat film, pasti skenarionya sudah selesai dulu. Ya. Jadi begitu juga dengan Allah. Pasti Allah lebih daripada itu. Allah telah membuat skenarionya. Allah ciptakan alam semesta, Allah ciptakan manusia dengan segala fungsinya. Tugasnya manusia itu sudah Allah takdirkan seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, takdir padanya sudah Allah tetapkan untuknya. Begitu juga yang berlaku di muka bumi ini, takdir kepada bumi, takdir kepada alam semesta, itu sudah Allah tentukan. Termasuk kejadian ketika Allah takdirkan di tahun ini, Allah jadikan yang namanya virus corona berada di sekitaran kita. Itu semua sudah Allah tetapkan. Ternyata bukan itu, kalau kita lihat alam semesta seakan-akan dia jauh daripada kita, seakan-akan dia berada di luar kapasitas kita, berada di luar diri kita. Tapi Allah tegaskan lagi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82. Ini untuk menegaskan lagi kepada kita ya, sebelum kita bicara tentang bagaimana kita menerima qada dan qadar Allah. Kita harus paham di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan bisa menerimanya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah tadi Allah katakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Ya. Segala puji, segala milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Apabila ada manusia semua perkataan, semua apa yang ada di hatinya, semua akan ditampakkan oleh Allah nanti di akhir. Kemudian Allah ciptakan lagi dan Allah katakan lagi, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah, kata Allah, ingat, hai manusia, Allah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dia adalah orang atau zat yang menciptakan kalian semua. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, dan dia adalah zat yang memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya apa? Kalau bukan para petunjuk kalian tidak akan mungkin beriman dan menemukan Allah. Bukan hanya itu. Pertama Allah sudah ciptakan, Allah memberikan penunjukan. Kemudian Allah katakan, alladzi yut'imuni wa yashkin. Dialah Allah yang telah memberikan kalian makan dan minum. Ini bicara tentang qada dan takdir Allah. Jadi kalau bicara tentang qada itu adalah keputusan Allah yang sudah berlaku. Misalkan alam semesta ini dijadikan oleh Allah, berlaku sunatullah di dalamnya, di mana matahari akan beredar, mengelilingi bulan dan seterusnya. Itu semuanya qada. Di mana manusia tidak akan hidup selama-lamanya, dia akan hidup dan kemudian mati. Itu adalah qada. Qada adalah sebuah ketetapan yang sudah Allah tetapkan di alam semesta ini. Tidak akan pernah berubah. Itulah sunatullah Allah. Tidak ada yang pernah bisa merubah qadanya Allah. Karena Allah sudah menetapkan segala sesuatunya. Dan Allah juga tetapkan kapasitas Allah sebagai zat yang memberikan makan dan minum kepada makhluknya.
Jadi kita seakan-akan mencari rizki, mencari makanan, dan kemudian kita dengan pencarian tadi makan sesuatu yang kita cari. Pada hakikatnya bukan kita yang mencari, bukan kita yang memberikan makan diri kita, tetapi Allah. Ya, walladzi huwa yut'imuni wa yashki. Kemudian kata Allah, wa idza maridtu fa huwa yashki. Biar nanti bedanya ya. Kalau bicara sakit, ya, karena Allah tidak pernah menetapkan sebuah keburukan. Yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang datang dari Allah adalah kebaikan, yang datang dari Allah adalah kebenaran. Sementara wa idza maridtu, kalau bicara tentang sakit, ini ada ikhtiari manusia. Ya, jadi kalau sakit, walaupun itu ada ketentuan Allah, tetapi ketentuan Allah itu terjadi karena apa? Karena perilaku manusia. Wa idza maridtu, makanya tidak disebutkan waladzi dulu. Tapi wa idza maridtu, jika kalian sakit, jika manusia sakit, ya, baru kata Allah, fahuwa yashfin, aku yang menyembuhkan. Itu seperti sekarang terjadi corona gitu ya. Memang ada yang kemudian terjadi udah pakai masker sedemikian rupa dan sebagainya, tetapi ada orang-orang yang sakit karena ikhtiar mereka yang salah. Ya, bahkan menantang gitu kan. Betapa sulitnya, Masya Allah gitu ya. Walaupun tidak boleh bilang betapa sulitnya, ini memang ujian ya. Saya karena termasuk Satgas, termasuk Promkes tadi, mengingatkan orang untuk pakai masker itu Masya Allah. Gitu. Ya. Luar biasa ibu-ibu ya. Luar biasa. Padahal kita sudah kasih tahu, sekarang ini RSUD tidak ada lagi yang namanya bed. Semua full 100%. Udah dibilang kayak gitu. Ya, mereka tetap aja makan, ngobrol, sambil makan bareng-bareng, Masya Allah. Ya. Walaupun kesembuhan datangnya dari Allah. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dia yumituni, yang akan mematikan, tsumma yuhyin, dan akan menghidupkan kita kembali. Walladzi atfa, ya, walladzi atma'u ayyaghfiruli. Dialah yang akan memberikan ampunan terhadap segala dosa-dosa. Dia yang akan sangat kita harapkan nanti mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau tadi kita bicara tentang alam semesta, kita bicara tentang perlakuan Allah kepada kita, Masya Allah ya, begitu luar biasanya Allah gitu ya, begitu besar ciptaan Allah kepada kita, begitu besar kekuasaan Allah kepada kita, bahkan Allah juga memberikan perumpamaan kepada kita terhadap sesuatu yang kecil kadang-kadang yang kita anggap sepele, yaitu nyamuk. Tidak ada yang pernah tahu mungkin ketika akhirnya seorang ilmuwan, beberapa ilmuwan meneliti tentang nyamuk, makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah perumpamaan tentang nyamuk. Ternyata luar biasa ibu-ibu sekalian. Ya. Yang menghisap itu hanya nyamuk betina. Dan menghisap pun ada tujuannya. Dia nggak saja-saja kalau kata orang Malaysia. Dia tidak saja-saja menghisap darah manusia gitu. Tidak. Kenapa dia harus menghisap dan itu hanya berlaku kepada betina? Karena darah yang dihisap oleh nyamuk betina difungsikan untuk mematangkan telur yang ada pada tubuh nyamuk betina. Untuk apa? Untuk regenerasi nyamuk. Dan ternyata bukan itu. Ya. Nyamuk itu Allah takdirkan, nih qadar, bicara tentang qadar. Kalau qada adalah ketentuan, kalau qadar itu adalah kadar yang Allah tentukan. Contohnya setiap orang Allah takdirkan ajalnya itu sudah sampai misalkan 50 tahun, 60 tahun. Akan mati gitu ya qadanya. Tapi kadarnya ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, berbeda-beda. Nyamuk Allah takdirkan kadarnya hidup di dunia ini itu hanya sekitar 3 minggu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 minggu mereka tidak akan lagi menghisap darah dan kemudian pada saat itu ajal berlaku pada dirinya. Jadi makanya di dalam qada dan qadar Allah itu ada hal yang sifatnya muktamat ya, tidak bisa berubah. Yang pertama terkait dengan umur gitu. Yang kedua rizki. Maka disebutkan apabila seseorang itu wafat, itu tandanya rizkinya itu sudah selesai gitu. Kadar rizki sudah diberikan oleh manusia tersebut. Kalau sudah habis rizkinya, maka berhenti ajalnya.
Maka tidak akan wafat seorang manusia sebelum Allah penuhi semua rizkinya. Dan jangan dibayangkan rizki itu hanya duit ya. Rizki itu bisa terkait dengan oksigen, rizki itu bisa terkait dengan denyut nafas dan sebagainya. Ya. Dan ternyata Masya Allah ini nyamuk terdapat 100 mata, ya, di dalam mulutnya terdapat 48 gigi. Ini saya sekadar memberikan sebuah ilustrasi. Kemudian di belalai yang terdapat 6 pisau, Masya Allah, gitu ya. Di dalam tubuhnya terdapat 3 jantung lengkap dengan seluruh bagian-bagiannya. Kalau yang belajar ada atrium, ya, ada ventricle, gitu. 3 jantung, kita aja manusianya 1 jantung. Mempunyai 3 sayap di sebelah kanan dan sayap di sebelah kiri, Masya Allah. Bahkan Masya Allah, pada tubuh nyamuk yang kecil itu ada sebuah mekanisme yang namanya mekanisme seperti infrared. Dan Masya Allah, ya, nyamuk ini dikenal sebagai dokter yang sangat ulung, ya, karena dia juga membiuskan, ya, memiliki obat bius ketika dia menancapkan jarumnya kepada manusia sehingga tidak ada rasa sakit. Padahal masuknya itu bukan hanya kepada superficial, tapi masuk kepada aliran darah, ya. Dan juga bukan hanya itu ya, satu hal bahwa nyamuk bisa mencium bau keringat manusia sejauh 60 km. Dan bahkan di dalam tubuh nyamuk ada lagi hewan lain yang berada di punggung, Masya Allah. Ini sebagai sebuah ilustrasi ibu-ibu yang Allah cintai. Kalau saja ya, pada tubuh nyamuk begitu banyak Allah tampakkan kodok dan takdirnya, kodok dan kodarnya, ketentuan-ketentuan yang menunjukkan kekuasaan Allah, ya, tidak mungkin ini terjadi secara kebetulan. Ya. Nah, begitu juga dengan apa yang berlaku pada kita manusia. Saya pernah baca, itu bukan hadis, tapi merupakan sebuah atsar. Ketika Allah tetapkan, pada dasarnya ketika Allah menetapkan takdir pada seseorang itu bukan hanya Allah tetapkan takdirnya itu pada satu orang itu. Tapi ketika Allah menetapkan takdir orang-orang atau kepada alam semesta yang lain yang terkait takdir terhadap satu orang itu nggak mudah. Sangat terkait dengan orang lain, sangat terkait dengan alam semesta lain. Coba bayangkan. Mungkin ada yang pernah dengar sebuah kisah. Yang kemudian Allah pennya berdoa tahunan untuk meminta kepada Allah agar cucunya satu-satunya itu bisa disembuhkan. Ketika sang nenek itu pergi ke rumah sakit, ya, rumah sakit itu dia bilang di India, pada sebuah tempat di mana kata dokternya di India itu, di sini kami tidak memiliki peralatan yang mencukupi untuk bisa menyembuhi cucu nenek. Hanya satu dokter yang bisa menyembuhi ini karena memang dia ahlinya, insya Allah. Tapi dia adanya di kota. Sementara jarak rumah nenek kepada kota di mana dokter itu ada begitu jauhnya, harus ditempuh dalam hitungan beberapa jam, bahkan puluhan jam. Si cucu hanya tinggal dengan nenek yang sudah tua. Maka kemudian nenek memutuskan, saya hanya meminta kepada Allah, tidak meminta kepada manusia. Bagaimana mungkin saya bisa membawa anak ini, sementara saya saja sudah renta seperti ini. Maka apa yang dilakukan oleh nenek? Dia terus berdoa, memohon kepada Allah, gitu ya. Qadarullah terjadi di mana Allah ingin mengabulkan doa nenek yang sudah tahunan itu dihantarkan dan dihaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang dokter spesialis tulang itu ingin pergi ke sebuah seminar menggunakan pesawat. Tiba-tiba kondisi cuaca itu buruk. Akhirnya apa? Akhirnya pilot mengatakan kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, kita harus landing darurat di satu tempat. Qadarullah, izin Allah, dilandingkanlah pesawat itu tidak jauh dari rumah si cucu dan nenek tersebut. Sebenarnya pada saat itu, kalau kemudian tidak terjadi lagi ketentuan Allah, ya, ketika kemudian habis landing,
si dokter ini minta untuk segera dengan mobil menghantarkan dirinya untuk sampai ke tempat dia berseminar. Yang jaraknya kurang lebih 2 jam apabila ditempuh dengan mobil. Sampai kemudian akhirnya diantarlah. Qadarullah, dengan izin Allah, berkat atas doa daripada sang nenek, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada sebuah angin yang cukup besar sehingga memburamkan pandangan supir dan kemudian mengatakan kepada dokter ini, Dr. Rishan, kita nggak bisa meneruskan perjalanan. Karena badainya terlalu besar. Terpaksa kita harus berhenti. Itu ada sebuah rumah yang mungkin kita bisa numpang sebentar di sana. Sampai kemudian akhirnya Dr. Rishan ini datang, mengetuk pintu, bertemu dengan sang nenek. Sang nenek memperbolehkan dokter tersebut untuk singgah, diberikan minuman dan sebagainya. Karena rumahnya terlalu kecil, sang dokter bisa melihat ketika itu sang nenek berdoa, sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebelahnya nampak cucunya dalam kondisi yang sedang sakit. Mulailah ketika itu dokter bertanya, Nek, apa yang berlaku pada cucu nenek? Kenapa tidak diobati dan sebagainya? Kemudian sang nenek berkata, sungguhnya saya sudah berobati, tapi ternyata peralatan di sini tidak memungkinkan. Dokter mengatakan ada seorang dokter, seorang spesialis tulang yang bisa menyembuhkan cucu nenek, tapi dia berada di kota. Kemudian sang dokter mengatakan, siapa nama dokter itu, Nek? Dan sang nenek mengatakan, dokter itu bernama Dr. Rishan. Ya kebetulan ada dokter yang bertanya siapa nama dokter itu. Lihat bagaimana ketika Allah ingin memberikan takdir kepada seorang, qada dan qadarnya kepada seseorang itu nggak berlaku hanya untuk dirinya, berlaku juga kepada qada dan qadar kepada alam semesta yang lain. Coba. Dari situ kita merasa bahwa segala sesuatunya itu betul-betul tidak berlaku secara kebetulan, termasuk kepada manusia. Jangan kita bayangkan bahwa apa yang berlaku pada diri kita itu, qada dan qadar yang berlaku pada diri kita itu hanya berlaku pada diri kita. Tidak mungkin. Jadi ini sebuah creation atau sebuah penciptaan atau sebuah kejadian yang berlaku itu dan hanya bisa dilakukan oleh zat yang maha besar. Termasuk takdir, qada dan qadar yang berlaku pada diri kita. Ya. Ini nggak bisa kebetulan. Bahkan pertemuan kita saja tidak berlaku secara kebetulan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semua itu ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana panitia mungkin terfikir saya yang mengisi dan sebagainya. Bagaimana mungkin juga, mungkin panitia tidak tahu. Tetapi mungkin materi ini adalah sesuatu materi yang sangat diperlukan untuk saya menurut Allah. Ada kejadian-kejadian yang berlaku pada diri saya yang menyebabkan Allah ingin berkata-kata langsung kepada saya dengan materi yang saya sampaikan. Nampak terlihat seorang penceramah itu memberikan materi kepada orang lain seakan-akan mentausiah orang lain. Pada dasarnya Allah sedang mentausiahi dirinya. Tidak ada yang pernah tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada orang lain. Maka oleh karenanya kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahkan selembar daun pun yang jatuh Allah tahu. Bagaimana mungkin takdir seorang manusia yang demikian besar dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang alam semesta dan bumi ini ada karena Allah ingin menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal manusia, itu Allah nggak tahu. Ya. Jadi daun aja Allah tahu dan hanya berlaku atas izin Allah. Jadi kalau manusia yang alam semesta yang besar ini itu diciptakan karena kita mau tinggal di situ, kejadiannya itu kebetulan itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin, impossible. Dan semua itu terjadi atas ketetapan Allah jauh sebelum kita hidup bahkan. Jauh sebelum kita hidup. Kan ada hadisnya ya, bahkan ketika kesempurnaan seorang hamba ya di dalam rahim 40 hari dalam bentuk darah, kemudian nutfah, mudghah ya, di 40 hari yang ketiga kemudian Allah utus malaikat untuk menentukan kepadanya rizkinya ya, ajalnya, amalnya, kehidupannya dan seterusnya itu sudah Allah berikan. Maka begitu juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sudah bingkai ini sejak awal dengan iman qada ya, qada wa khairihi wa syarrihi. Kenapa? Karena Allah pasti akan memberikan kepada manusia peristiwa yang bukan hanya menyenangkan hatinya, tetapi membuat dirinya juga menjadi mungkin sedih. Karena Allah tahu kalau sesuatu peristiwa itu selalu menyenangkan buat manusia, bisa jadi dia lalai.
Tapi ketika ada sebuah peristiwa yang membuat dia sudah bersedih dan merasakan dengan sedihnya itu kita merasakan bahwa kita ini lemah. Tidak ada daya dan kekuatan. Bahkan kepada manusia saja di saat kita minta pertolongan kepada manusia, kadang-kadang sekali dua kali mereka menyambut dengan bergembira, tetapi kali yang kelima, keenam, ketujuh mungkin tidak ada lagi pertolongan itu. Ya. Makanya Allah sudah katakan, imanlah kalian kepada qada yang baik dan qada yang buruk, karena pasti Allah akan jadikan itu. Ya, makanya ada dalam surat Ahad. Setiap bencana yang menimpa bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya udah tertulis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak tertulis. Ya. Ini semua terjadi atas izin Allah. Maka Allah katakan di dalam surat At-Taghabun, ya, tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah, termasuk ini pada hari ini. Dampak daripada corona, resesi terjadi di mana-mana, ibu-ibu sekalian. Masya Allah. Kita melihat ini sebuah keburukan ya, musibah. Tapi tidak ada yang pernah tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bumi ini udah nggak seimbang. Nggak seimbangnya. Harta-harta mungkin hanya berada di kalangan orang-orang yang kaya saja. Tidak berada di kalangan orang-orang yang miskin, sehingga terjadi ketimpangan yang cukup besar. Kemudian apa? Ketidakseimbangannya apa lagi? Kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan yang diproduksi oleh manusia. Kezoliman lebih mendominasi dibandingkan dengan kebaikan yang diproduksi oleh manusia. Nggak seimbang gitu. Ya. Jadi lebih banyak orang yang memproduksi kezoliman, memproduksi kemaksiatan dibandingkan dengan orang-orang yang memproduksi kebaikan-kebaikan. Sehingga dunia ini menjadi tidak seimbang. Maka Allah perlu membuat sebuah keadaan ini menjadi seimbang. Itu semuanya sesuai dengan takdir dan sesuai dengan ketentuan Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Mulk. Ya kan? Allah menginginkan semuanya ini kan seimbang. Ya. Dan dengan seperti itu juga Allah bukan hanya menginginkan keseimbangan, Allah menginginkan bahwa ya, Allah menginginkan bahwa mereka-mereka yang mengatakan bahwa Rob kami adalah Allah, mereka diteguhkan keimanannya. Salah satu hal yang bisa meneguhkan keimanan seseorang adalah dengan ketundukannya. Merasakan kemahaan Allah, kemahaperkasaan Allah, kemahaberkuasaan Allah terhadap dirinya. Bagaimana supaya Allah bisa mendidik dan mentarbiyah kita agar kita sadar bahwa kita kecil sementara Allah besar, bahwa kita tidak berdaya sementara Allah sangat berdaya, bahwa kita tidak memiliki apa-apa sementara Allah yang maha memiliki. Maka Allah berikan ujian. Ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Dan kata Allah bisyai'in. Saking cintanya Allah kepada kita, ibu-ibu sekalian, Allah tuh nggak berikan musibah itu besar gitu. Ini yang kecil aja, ya Allah, ini saya sendiri ya. Kita aja kadang-kadang suka, ya Allah, gitu. Nangis gitu, Bu. Yang kecil, kata Allah nih, kecil nih. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Dan sungguh aku berikan kepada kalian, syai'in itu sedikit. Al-Baqarah 155. Minal khaufi, ketakutan. Kan kita jadi takut nih sekarang. Ya Allah, gimana nih ya kalau pandemi terus begini. Minal khaufi wal ju'i. Kelaparan udah mulai terjadi di mana-mana. Krisis tidak berlaku di mana-mana. Makanya beruntung yang masih punya menu beragam di rumahnya. Alhamdulillah. Semua dari Allah. Ya. Khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim, dikurangin hartanya. Kan dikurangin ya Bu hartanya. Diambil hartanya oleh Allah tadi. Kenapa?
Karena Allah menyeimbangkan. Ada harta-harta itu yang hanya dia berada di kalangan orang-orang yang kaya aja di antara kalian. Makanya Allah naqsim minal amwal. Dikurangin hartanya supaya seimbang, dipindahin ke tempat lain. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Allah kurangkan jiwa-jiwa, Bu. Makanya Masya Allah ya, sudah ada 1000 dokter yang wafat. Udah ada ribuan yang wafat, Bu. Bahkan 1 juta di dunia itu sudah ada 1 juta yang wafat karena COVID. Wa naqsi minal anfus. Wa thamarat wa naqsi minas thamarat. Kurangin kan? Heboh kemarin. Senin. Angka kedelai. Angka harga kedelai sudah tinggi per Senin kemarin. Kenapa, Bu? Karena impor kedelai mendadak stop sebab terjadi perseteruan antara Amerika Serikat dengan Cina. Loh, apa yang terjadi dengan pedagang lokal kedelai? Pedagang lokal udah mutung sejak dulu. Sejak diberlakukannya impor daripada kedelai, harga daripada kedelai lokal itu tidak bisa mencukupi dan menyaingi harga impor kedelai daripada Cina karena mereka terlalu murah. Akhirnya petani-petani semuanya mutung. Mereka tidak mau lagi bertani kedelai. Kenapa? Rugi. Siapa yang mau bertani kemudian tidak bisa dibeli oleh orang lain? Ketika terjadi krisis ini, pedagang lokal nggak bisa, petani lokal tidak bisa mensuplai. Ya. Jadi pernah tuh kemarin Senin, tempe-tempe semua diborong, Bu. Masya Allah. Tempe diborong. Saya nyari tempe, kebetulan memang kan tempe itu namanya orang Jawa ya, kalau pengen tempe di rumah itu anak-anak suka. Nyari di warung nggak ada, di sini nggak ada, di tukang sayur udah habis gitu. Masya Allah. Ya. Aku minas samarot, semua dikurangkan oleh Allah. Dan kata Allah, min syai'in, sedikit aja nih kita udah bingung gitu. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Adalah orang-orang yang tahu, faham, yang namanya datangnya ujian itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita hidup. Ya. Dan ini semuanya adalah tanda dan cara Allah untuk melihat siapa yang paling benar keimanannya. Kan semuanya seperti itu. Jadi kan tadi ya Bu ya, Masya Allah nih, Allah tuh kan menciptakan atau mentakdirkan manusia di muka bumi ini, itu tuh nggak dibiarkan begitu aja. Sudah Allah siapkan alam semesta, ya kan, dihamparkan bumi dengan sawah dan sebagainya, ditinggikan langit, bahkan dijadikan laut. Hatta kalau diperhatikan ibu-ibu kita belajar daripada alam, laut yang kemudian Allah ciptakan untuk kepentingan manusia, laut pun tidak ada cerita di mana laut mengambil sendiri isinya. Ibu pernah dengar laut mengambil sendiri dan mengkonsumsi sendiri apa yang dihasilkannya? Enggak pernah. Ya. Subhanallah nih, tanda cintanya Allah. Tidak ada pernah cerita di mana laut mengambil sendiri dan mengkonsumsi sendiri apa yang dihasilkan. Bahkan pohon tidak ada yang pernah mengkonsumsi buahnya sendiri. Pohon mangga memakan mangga yang dihasilkannya sendiri. Tidak pernah dengar cerita seperti itu. Ya. Begitu juga dengan kambing. Tidak ada pernah dengar cerita susu kambing diminum oleh kambingnya sendiri. Subhanallah. Ya. Bahkan bukan hanya itu, ketika dunia diciptakan dengan segala pernak-perniknya diperuntukkan untuk manusia, Allah tahu nih manusia harus dikasih guidance nih. Karena Allah akan jadikan mereka ya dunia ini sebagai tempat ujian. Karena Allah pengen semua apa yang ada di manusia yang ada di dunia ini akan kembali lagi ke surga. Karena pada dasarnya mereka datang dari surga. Allah tidak ingin kita kembalinya ke neraka, salah tempat gitu. Walaupun Allah jadikan dunia ini sebagai ladang ujian, tetapi Allah kasihkan yang namanya buku primbon, rumus-rumus supaya kita nggak gagal baliknya. Apa itu pedoman berupa Al-Quran dan tadi? Apa itu Al-Islam, apa itu iman? Sebelum Allah takdirkan ya beberapa ujian, Allah sudah katakan, imanlah kalian kepada qada wa khairihi wa syarrihi.
Karena Allah akan kasih nanti. Bukan sesuatu yang menyenangkan kalian saja, tetapi sesuatu yang mungkin membuat kalian menangis dan bersedih. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa semua itu diberikan kepada manusia? Karena apa? Karena Allah ingin memberikan lagi surga kepada orang yang betul-betul beriman. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ah mata nasrullah inna nasrullahi qarib. Kata Allah, emangnya kamu bisa masuk surga? Lah orang mau masuk university aja perlu dites kok. Apakah kalian merasa pede bisa masuk surga sebelum datang sesuatu ujian yang betul-betul bisa membuktikan kebenaran iman kalian? Yang kata Allah di sini, ujiannya itu levelnya beda. Masat humul baksa. Pertama baksa, kemelaratan. Ya, kekurangan rizki, kekurangan makan, ya, kekurangan minum, kekurangan pakaian. Itu baru kekurangan tuh masalah kemelaratan. Ya. Masat humul baksa, ya, yang ya hanya cuma sekedar kekurangan lah, artinya masih ada. Ya. Masat humul baksa wadoro. Kalau doro tuh dari levelnya naik atas lagi, udah menderita gitu. Menderitanya gimana? Kekurangannya tuh sampai kalaupun kelaparan itu sampai menggigil, menahan lapar. Ya, itu namanya doro gitu. Kan ada yang kata-kata itu Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan ya, tadi masat humul baksa, jadi kekurangan, kemelaratan aja tapi masih ada. Ya, doro tuh sampai menderita. Ya, saudara-saudara kita mungkin di belahan bumi yang lain sampai mereka menggigil karena menahan lapar. Ya, ketakutan, senapan di mana-mana gitu. Kemudian level yang ketiga, yang terakhir yang lebih berat gitu ya, doro. Masat humul baksa wa doro wa zulzilu. Ya, kalau ibu-ibu semuanya kan pasti insya Allah hafalnya surat Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalah. Zulzilu. Itu tuh sampai apa ya? Diguncang begitu. Sampai berguncang dada ini. Sampai seperti itu. Aduh ya Allah. Sampai berguncang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, kalau misalkan pegang sesuatu tuh sampai yang dipegang tuh hancur. Saking di dada itu wazul zilu, bergoncang hatinya. Pernah nggak Bung rasain sampai seperti itu? Ya, karena begitu tuh ujian Allah levelnya. Mulai dari masad baksa, doro, wazul zilu. Yang sampai menggoncangkan dada ya, sampai para sahabat itu kalau udah ngadu sama Rasulullah itu udah sampai yang memang tahapannya wazul zilu. Apa Bu? Mereka ada yang dimutilasi, ada yang dipotong-potong gitu. Karena mereka mempertahankan keimanan, ya Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Kami itu dipotong-potong bahkan karena untuk mempertahankan keimanan kami. Ya. Sampai kemudian mereka berkata ya, ini sampai loh. Ini orang-orang beriman dan mereka bersama dengan Rasulullah. Kebayang ya ibu-ibu ya? Sampai mereka, orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW, ini bersama dengan Rasulullah, mereka berkata kepada Rasulullah, mata nasrullah ya Rasulullah, mata nasrullah ya Allah, kapan datangnya pertolongan Allah? Sama kayak kita Bu sekarang ya Allah, lihat saudara-saudara kita wafat, ya. Sedih Bu. Ya. Mata nasrullah, kita tuh, ya Allah, di mana pertolongan Allah ya? Mata nasrullah, mata nasrullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya. Kenapa Allah sebut dekat, Bu? Kita ngerasa kok belum datang-datang nih pertolongan Allah. Karena Allah menghitung kehidupan manusia itu bukan hanya dengan perbandingan kehidupan manusia di dunia. Tapi perhitungan Allah ya, itu
perhitungan manusia dunia dan dibandingkan dengan akhir. Dalam surat Al-Kahfi disebutkan 1 hari di dunia itu seakan-akan 1000 tahun di akhirat. Ya Bu ya. Kadang-kadang kita merasa, ya Allah, kapan selesainya sih? Udah hampir setahun kita begini. Udah nggak bisa tahan nih begini, ya Allah. Sebentar sebenarnya. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, 1 harinya itu 1000 tahun. Jadi kalau mau di-convert, kalau kehidupan manusia adalah 63 tahun, kita hanya hidup 1,5 jam kehidupan akhir. Sebentar. Maka sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, atas semua musibah-musibah yang ada, Masya Allah. Ya. Belum lagi kemudian Allah mengatakan ujian-ujian yang Allah berikan sebenarnya itu bukti tanda Allah sayang kepada kita. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah. Hati-hati yang tidak pernah merasakan sedih. Hati-hati yang tidak pernah merasakan ada musibah pada dirinya. Hati-hati, jangan-jangan Allah meninggalkannya. Ya Bu ya, hati-hati. Jangan-jangan Allah meninggalkannya. Karena ujian itu menjadi wasilah bagi kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Mendekatkan kita dengan Allah. Karena begitu jarang sekali, kecuali mereka yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang diberikan kelapangan rezeki, semua kebaikan, ya, itu menjadi wasilah bagi mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Walaupun ada yang diberikan petunjuk pastinya. Coba lihat Qarun, lihat Fir'aun, lihat Haman, dan lihat yang lainnya. Ya. Maka oleh karenanya kita masuk kepada bagaimana jadinya kita menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Ibu sekalian, tadi kita bisa melihat ya bahwa sesungguhnya tidak ada yang berlaku semuanya atas kehendak Allah, dan semuanya itu terjadi karena kecintaan Allah kepada kita. Ya, Allah menginginkan kita kembali kepadanya. Allah menginginkan kita menangis di hadapannya. Allah menginginkan kita bersimpuh meminta pengampunan darinya. Kalau bukan karena peristiwa ini, ya mungkin banyak yang masih melanjutkan maksiat-maksiatnya. Kalau bukan peristiwa ini, ya mungkin tidak ada orang yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Jadi sesungguhnya semua ketetapan Allah itu baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui. Maka bagaimana caranya? Yang pertama adalah ridho atas ketentuan yang Allah tetapkan. Kita nggak boleh bertanya, kalau udah ketentuan yang namanya kita milik Allah gitu ya. Namanya misalkan kita sutradara yang punya skenario, kita yang ngatur skenarionya, kemudian pemain yang di-hire bertanya, nggak bisa begitu dong sutradara, bisa nggak begini? Itu namanya songong. Yang ada itu sutradara memberhentikan. Udahlah, nggak usah jadi artisnya, ganti yang lain. Jadi begitu juga kalau misalkan dengan hal-hal yang dibuat oleh manusia kita bisa berlaku mematuhi aturan itu, bagaimana mungkin kita tidak bisa mematuhi perintah Allah? Semua ketentuan Allah terjadi. Tadi ya, nggak mungkin terjadi apa yang berlaku pada kita tuh Allah tuh sudah jadikan itu berkaitan, berkelidan dengan takdir-takdir pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan satu hal di sini, kenapa kita ridho atas ketentuan Allah ini akan membawa kebaikan kepada kita semua, ya. Ini hadisnya mungkin ya. Mungkin jika Allah mencintai suatu kaum, dia akan menguji mereka. Siapa yang ridho, maka keridoannya, keridhaan Allah akan diberikan kepadanya. Barang siapa yang tidak ridho atau kufur, maka Allah akan murka kepadanya. Ya. Dan tanpa ibu-ibu sekalian, ya, keridhaan yang kita lakukan saat takdir Allah, qada dan qadar Allah berlaku pada diri kita, itu bukan hanya memberikan manfaat untuk kita di dunia pada saat kita hidup.
Tapi itu juga menjadi sebuah keberuntungan kita saat kemudian Allah pertemukan dan Allah selesaikan tugas kita di dunia. Orang-orang yang ridho terhadap ketetapan Allah adalah mereka yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang ridho dengan ketetapan Allah adalah orang-orang yang nanti di akhir kehidupannya adalah mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang luar biasa indahnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Mereka-mereka yang Allah sebutkan dan diberikan keberuntungan berupa ketenangan saat sakaratul maut. Ya Bu ya. Ini orang yang tenang saat menjemput sakaratul mautnya itu nggak terjadi secara seketika. Tapi adalah mereka yang di dunia selalu ridho atas ketetapan yang Allah berikan padanya. Ridho terhadap suaminya, ridho terhadap anak-anaknya, ridho terhadap rizki yang Allah kadarkan untuknya, ridho terhadap peran yang saat ini Allah berikan padanya. Orang-orang yang ridho seperti ini, kata Allah, mereka beruntung. Kenapa? Dengan keridoannya atas semua ketetapan Allah akan membuat dia tenang untuk kemudian menutup ajalnya. Sehingga Allah panggil mereka dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mereka adalah orang-orang yang ridho dan kemudian diridhoi gitu. Allah akan ridho kepada orang-orang yang senantiasa ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Kebalikannya ibu-ibu sekalian, orang-orang yang kemudian selalu mengeluhkan setiap ketetapan Allah, mengeluhkan semua peristiwa-peristiwa yang ditetapkan Allah berlaku padanya melalui suaminya mungkin, melalui pekerjaannya mungkin, melalui hartanya, anaknya dan sebagainya, mengeluh. Kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Kenapa begini? Kenapa cuma seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Dan terus. Mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir kehidupannya digambarkan di dalam surat Al-Qiyamah. Apa suratnya? Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ya Bu ya, ini kita mengingatkan, saya sedang mengingatkan diri sendiri. Kalla idza balaghatit taraqi. Kalla idza balaghatit taraqi. Sekali-kali tidak ada ketenangan untuk mereka yang selalu mengeluhkan ketetapan Allah. Idza balaghatit taraqi. Ketika nafasnya sudah sampai di kerongkongan. Maka ketika itu yang adalah kegelisahan. Ini nafas sudah sampai ke kerongkongan. Orang yang selalu mengeluhkan kufur dengan nikmat Allah, tidak ridho terhadap ketetapan Allah, kata Allah, mereka akan dipenuhi kegelisahan di saat wa idza balaghatit taraqi, saat nafasnya dan ajalnya sudah sampai di kerongkongan. Kenapa gelisah ibu-ibu sekalian? Dalam sebuah hadis yang Allah ceritakan, orang-orang yang tenang itu kalau misalkan dicabut nyawanya oleh Allah karena dia ridho, itu datang para malaikat-malaikat dengan wajah yang berseri-seri. Mereka akan berada di sekitaran orang yang ingin dicabut nyawanya oleh Allah. Mereka wajahnya berseri-seri, wajahnya cantik, tampan, dengan baju-baju yang putih, dengan disertai minyak wangi hanuts dari surga. Maka mereka tenang gitu. Sementara orang-orang yang senantiasa gelisah, galau, mempertanyakan ketentuan Allah, tidak ridho, bahkan kufur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza balaghatit taraqi, mereka di kerongkongan itu gelisah, takut.
Kenapa begitu? Karena yang dilihatnya pada saat itu malaikat-malaikat yang datang mengelilinginya itu adalah malaikat-malaikat berwajah sangar, berwajah keras. Mereka datang dengan kegalakan, siap dengan membawa sesuatu untuk memukul mereka. Gimana nggak takut? Gimana nggak risau? Waqila man raq, gitu ya ayatnya. Wa zanna annahu al-firaq waltaffatu as-saqu bis-saq. Apa katanya di situ? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Mereka berpikir ketika udah mulai sakit nih, bukan maut itu kan sakit ya. Apalagi kalau seandainya orangnya tadi karena dicabutnya itu dengan dipukul. Waqila man raq. Mereka baru sadar, ini penyakit udah nggak bisa disembuhin. Udah nggak ada waktunya untuk bisa menyembuhkan. Ini saatnya adalah kematian. Kebayang Bu, ya Allah ini ternyata mati ini. Udah nggak bisa disembuhin, udah nggak bisa ngomong karena udah di sini Bu, udah di atas sini, udah nggak bisa ngomong apa-apa, dia hanya bisa melihat orang lain. Tapi dia tahu ini udah nggak bisa diapa-apain, udah nggak bisa disembuhkan. Wakila man raq, raq itu dari kata ruqyah. Kalau ruqyah itu kan menyembuhkan, udah nggak bisa. Udah nggak ada ruqyah atau udah nggak ada kesembuhan yang bisa menyembuhkan karena ini adalah kematian. Wa zanna annahu al-firaq, dan dia sadar ini adalah masa di mana semuanya terputus. Kesenangan, cintaan, kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Bahkan disebutkan waltafatus saqu bis-saq. Saking sakitnya Bu, karena diceritakan ya dalam hadisnya itu, kalau orang-orang yang kufur nikmat ya, kufur terhadap Allah, itu sakitnya luar biasa sampai antara betis kanan dengan betis kirinya itu nempel, saking sakitnya. Disebutkan waltafatis saqu bis-saq. Nempel saking sakitnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, pada saat itu mereka tidak bisa lari daripada Allah. Mereka tidak akan pernah bisa lari untuk mempertanggungjawabkan apa yang kemudian telah mereka katakan terhadap takdir-takdir Allah. Maka kalau kita ridho, itu sebuah kebutuhan buat kita. Ya. Kenapa? Karena kita pengen dengan keriduan-keriduan atas ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Baik takdir baik dengan takdir buruk, qada yang baik, qada yang buruk. Karena kita pengen. Ini menjadi keberuntungan kita saat ajal nanti, saat masa di mana peran kita selesai di dunia ini dengan panggilan dari Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Waktu saya sudah mau habis kan? Iya Ustazah. Tafadhol. Ya, mohon maaf. Ini materinya jadi terlalu panjang ya. Saya ingin menggambarkan ibu-ibu sekalian tadi seperti itu, dan satu lagi gitu ya. Ini juga ingin memberikan sebuah berita gembira kepada kita ibu-ibu sekalian ya, bahwa kadang-kadang gitu kita merasa bahwa Rasulullah itu ya seakan-akan ya jauh daripada kesempurnaan dan beda dengan kita. Ya, kenapa Allah mengatakan contoh kepada berkuah kepada Rasulullah? Karena apa yang kita rasakan pada saat ini, suka, nestapa, derita, tawa dan sebagainya itu pernah Rasulullah ajarkan. Dan kalau kita amati ibu sekalian, ini surat Duha ya, Masya Allah gitu ya. Saya tersentuh sekali dengan surat ini. Kenapa? Ya Allah mengatakan wadduha, ya kenapa? Itu tadi seperti tadi Bu Dwi bilang, duhanya sekarang itu sejuk, damai ya. Nah, karena waktu duha itu kenapa Allah katakan demi waktu duha? Karena waktu duha itu cantik gitu. Ini ingin Allah memberikan pemahaman kepada kita, Allah ada pada saat kamu dalam keadaan suka, senang, bahagia. Dan kata Allah kemudian Allah ikutkan ya dengan kata-kata walaili idza saja. Ya. Allah bandingkan, Allah ada dalam keadaan duha dan Allah ada dalam keadaan lail, gelap. Gelap itu saat kayaknya masalah itu begitu beratnya sehingga kita tuh gelap gitu. Tapi kata Allah apa? Ya. Walaili idza saja, ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma. Ingat, Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Ya. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu.
Kalaupun ternyata ujian itu begitu berat banget, Masya Allah, apakah ini terlalu banyak dosa-dosa kita? Ingat kata Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan kalian dan Allah tidak membenci kalian. Ya. Tapi Allah menghendaki kebaikan untuk kalian. Ya. Insya Allah ya, Ibu, karena memang waktunya juga sudah terbatas ya, sudah selesai. Ya intinya sebenarnya tadi ya, satu, ridho aja. Paksakan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Lisan kita ngomong, insya Allah, apapun ketetapan Allah, itu adalah yang terbaik. Saja ngomong gitu. Insya Allah, ini adalah yang terbaik. Insya Allah, ini adalah yang terbaik. Insya Allah, ini adalah yang terbaik. Kan tadi kan, iman itu tasdiqu bil qalb, ya, iqraru bil lisan, dan arkanu bi amal. Karena tadi ya, bahwa setiap pikiran adalah doa, kalau misalkan kita membayangkan yang buruk-buruk, maka yang datang adalah yang. Dan satu lagi, ketika kita suuzon, nggak husnuzon kepada Allah, maka suuzon akan menghambat rizki. Suuzon akan merusak takdir, karena sesungguhnya yang berlaku pada kita itu takdir baik semuanya. Karena kita suuzon, itu merusak takdir baik yang Allah ingin tetapkan kepada kita. Takdir Allah sempurna, kita yang mengamputasinya dengan suuzon-suuzon kita. Ini sebenarnya Allah ingin mentakdirkan sesuatu yang baik karena kita suuzon. Jadi Allah amputasi itu kebaikan-kebaikan itu. Yang muncul adalah yang kita suuzonkan. Ya. Maka oleh karenanya mungkin ya terus saja bersyukur atas segala apa yang Allah tetapkan karena sesungguhnya semuanya itu baik. Ya. Ingat kita tidak pernah tahu sementara Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dan teruslah bersyukur, karena syukur adalah jalan yang mutlak untuk bisa mendatangkan lebih banyak kebaikan di dalam kehidupan kita. Syukur akan membuat kita lebih optimis untuk menghadapi kebaikan-kebaikan yang akan kita jalani di masa yang akan datang. Tidak ada yang abadi. Ya. Sebagaimana penutup, saya ingin sampaikan bahwa everything in life is temporary. Semua yang ada di dunia ini sementara. So if things are going good, enjoy it. Kalau misalkan sesuatu itu baik, alhamdulillah, kita syukuri, kita nikmati, kita jalani. Ya, karena ingat lagi, ya, jangan terlalu bahagia karena sesungguhnya ingat sesuatu itu tidak akan berlaku secara selama-lamanya. Dan kalau misalkan sesuatu itu berjalan dengan buruk, tidak sesuai dengan harapan kita, ini berarti kan qadar wasyarhi. Maka, ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah, tetap berprasangka baik karena ini pun juga akan tidak selama-lamanya. Temporary. Karena dunia sementara akhirat adalah kekal abadi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Kita lanjut ke tanya jawab ya Ustazah. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan satu, Ustazah langsung jawab atau mau dibacakan semua dulu? Boleh saya baca juga mungkin ya. Silakan Budi. Dari ibunya Suta ini Mbak Nida. Assalamualaikum Ustazah Nur, izin bertanya, bagaimana dengan kalimat yang sering kita dengar jika Allah berkehendak? Apakah kehendak Allah ini pun semua sudah dicatat dalam lauh mahfuz? Atau adakah kehendak Allah yang tidak Allah catat? Allah berkehendak dengan syarat atau kejadian tertentu? Maaf jika ada salah kata. Tentang kalimat jika Allah berkehendak, Ustazah. Betul. Jadi kan ada ayat hadits qudsi yang mengatakan bahwa tinta Allah sudah kering untuk menuliskan semua ketetapan-ketetapan manusia. Ya. Kalau kita bilang bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, memang begitulah keadaannya. Jadi kalau seandainya kita bilang bahwa semua terjadi atas kehendak Allah biiznillah, memang begitu walaupun semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kan di dalam qada dan qadar ada yang memang mutlak, ada yang sifatnya bisa dengan ikhtiari. Merubah gitu ya. Contoh misalkan ajal, umur manusia itu sudah ditentukan sejak dia lahir. 30K, 60K, 70K. Tetapi the way dia meninggal, caranya dia meninggal, itu adalah ikhtiari, pilihan. Makanya Allah sebutkan, ada beberapa hadis-hadisnya gitu ya.
Barang siapa yang datang kepada Allah, mendekat kepada Allah gitu ya, maka Allah akan datang kepadanya dengan cara berjalan, berlari sesuai dengan kapasitas orang itu mendekat kepada Allah. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan balas kebaikan kepada mereka. Ini ikhtiar ini. Jadi kalau ajalnya mau ditentuin, cuma cara dia menentukan apakah dia meninggal dalam keadaan A, B, dan sebagainya. Itu pilih. Maka ketika kita memilih, artinya apa? Ketika kita memilih untuk kemudian meninggal dalam keadaan husnul khotimah, pasti kan kita udah memilih itu jalan yang ini gitu ya. Dan semua terjadi pun itu semua atas kehendak Allah gitu. Hatta ketika kita milih kebaikan, semua terjadi itu atas kehendak Allah. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini, bahkan kemungkinan tadi kita udah memilih kebaikan, kita menjalani kebaikan, kita qiyamul lail gitu ya. Kita qiyamul lail, kita shaum, kita zakat, itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Begitu nggak maksud pertanyaannya? Udah, Mbak Nida gimana? Yes, Ada cukup atau ada mau ditanyain? Atau ada yang kurang? Begitu nggak maksudnya Mbak Nida? berarti kalau misalkan meninggalnya misalkan karena COVID gitu, itu secara catatan Allah belum dicatat gitu. Tapi mungkin dicatatnya meninggalnya usia sekian gitu. Iya. Gimana Ustaz? Iya, kalau meninggal misalkan dengan COVID, ya, ini semua kan ini ketentuan Allah ya Bu. Kita nggak bisa mempertanyakan karena tadi berlaku COVID, tidak berlaku COVID itu kan sudah ditentukan oleh Allah jauh sebelum itu. Ya, kita hanya kemudian bisa memahami meninggalnya ternyata dalam lauh mahfuznya Allah tentukan meninggalnya dengan wasilah COVID. Kita baru tahu setelah itu kejadian gitu loh Bu. Kan kita nggak ada yang pernah tahu. Misalkan contohnya ya, Allah sudah menentukan kadar rizki kita. Kita baru tahu, ternyata dengan ikhtiar kita kan kita jemput nih rizki kita ya. Ternyata Allah kasih rizki kita segini toh. Setelah selesai lah rizki. Ternyata kadar rizki kita segini. Tapi kembali, itu semua terjadi memang karena takdir Allah, karena kehendak Allah, karena izin Allah, dan pastinya tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Gitu. Kita nggak bisa minta Allah, ya Allah perpanjangkan umur saya, jangan dimatiin dulu kalau misalkan 60, ya udah tambah deh 65, itu nggak bisa, itu udah mutlak ya. Cuma kita minta kepada Allah agar kita bisa mengisi kehidupan ini dengan kebaikan. Akhirnya dengan husnul khotimah. Sepanjang perjalanan kita masih hidup, Allah isi dengan kebaikan. Itu bisa. Itu bentuknya ikhtiari. Tetapi tetap, Masya Allah, dengan kehendak Allah tadi. Biizni. Berarti kalau misalkan kita berdoa nih Ustazah, sebaiknya mungkin tidak. Jangan bilang umur sesuai dengan kehendak. Tapi selalu diarahkan sesuai ajaran. Ya kita mintanya apa pasti kebaikan ya. Kita jangan bilang gitu. Jika engkau berkehendak, nggak usah. Allah pasti menghendaki kebaikan. Kan yang kita minta kebaikan kan? Yang kita minta kebaikan, maka pastinya Allah akan menghendaki kebaikan. Maka tidak usah bilang, ya Allah berikanlah aku rezeki jika engkau perkenankan. Itu nggak perlu gitu ya. Artinya kalau kita minta kebaikan kepada Allah, ya bilang, ya Allah karuniakanlah kepada kami rezeki yang berkah. Ya kan? Seperti itu. Insya Allah pasti Allah menginginkan kebaikan buat kita. Ya, gitu Mbak Dwi. Ustazah, jadi nyambung sedikit nih pertanyaannya. Kalau gitu doa semoga panjang umur itu gimana Ustazah? Makanya kan doanya barokallahu fi umrik. Betul. Jadi bukan doa yang Indonesia ya Ustazah. Panjang umur itu murah rezeki gitu ya kadang-kadang. Ya sebenarnya kan yang paling tepat adalah barakallahu fi umrik gitu, agar kita dijadikan umur yang kita punya ini dipenuhi keberkahan. Keberkahan itu kan namanya barokah itu jadi kayaknya panjang. Coba maksudnya panjang apa? Satu hari kita berkah itu, satu hari ini kita bisa melakukan banyak kebaikan.
seakan-akan kebaikan itu tuh kalau kita convert dengan waktu itu bisa dilakukan oleh orang yang mungkin perlu waktu banyak untuk bisa melakukan kebaikan sebagaimana yang kita lakukan misalkan. Ya, itu maksudnya begitu. Tapi kalau dari sisi umum Kualitas ya Ustazah. nggak bisa ditambah. Tapi ada satu orang satu hari itu dia bisa berinfak, dia bisa ceramah, dia bisa ngajar, dia bisa masak, dia bisa didik anaknya, dia bisa banyak sekali. Itu namanya keberkahan. Dari uang rezeki yang sedikit aja misalkan, ada orang yang gajinya mungkin 1 miliar gitu, ada yang gajinya cuma ya 5 juta, tetapi dia mencukupi semuanya, tidak pernah mengeluh, seakan-akan tercukupi, anaknya bisa sekolah dengan baik, itu namanya keberkahan. Ya. Gitu. Kita lanjut ya Ustazah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Gita nih. Ustazah, apa yang kira-kira menyebabkan terasa sulitnya mengimani qada dan qadar Allah dibandingkan rukun iman yang lain? Apa karena terlalu banyaknya penyakit yang ada di dalam hati atau bagaimana? Apalagi saat merasa ikhtiar sudah maksimal tapi ketetapan Allah ternyata lain. Ya. Ya, Masya Allah ya. Intinya kata Allah di dalam surat At-Taghabun, ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Wa may yahdillahi wa may yu'min billahi wa yahdi qalbah. Surat At-Taghabun ayat 11. Allah sebutkan di situ ya, sesungguhnya tidak berlaku sebuah musibah kecuali atas ketetapan Allah. Ya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan Allah ayatkan, Allah lanjutkan ayatnya setelah ayat tadi itu, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Jadi intinya apa? Intinya orang-orang itu akan bisa menangkap hikmah, menerima ridho. Sebenarnya tadi, wa may yu'min billah, kalau dia beriman kepada Allah, wa yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya bagaimana cara bersikap yang tepat. Jadi, gimana kok kayaknya sulit gitu ya? Karena kan memang manusia ini kan sukanya dengan yang baik ya kan, jujurnya lah ya, kita kan suka dengan yang baik. Ibu-ibu kalau dikasih pilihan, ibu mau motor apa mobil, Bu? Mobil dong Ustazah. Apa rumah yang kecil? Ya, yang gede dong ya. Iya kan, mau gaji yang besar apa gaji yang kecil, Bu? Gede dong. Fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati dan seterusnya. Dijadikan indah pada pandangan manusia itu kesukaan kepada harta, kepada laki-laki, kepada perempuan ya. Itu emang udah fitrahnya. Jadi kalau misalkan menerima, kan kita kan bisa ya menerima qada yang baik ya. Bisa nggak, Bu? Bahagia langsung ya. Papa, alhamdulillah Mama, Papa diangkat, dipromosikan menjadi direktur utama. Mama bisa nggak menerima kenyataan ini? Apakah Mama berat untuk menerima kenyataan ini? Gitu misalkan. Itu kan sebenarnya qada gitu loh. Loh, kok kita bisa menerima qada yang baik itu kan? Padahal kita nggak pernah tahu, bisa jadi daripada amanah dan jabatan itu justru mungkin menggelincirkan kita kalau kita nggak paham. Justru mungkin ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj tahu ya? Kenikmatan yang berujung pada kesengsaraan. Kita nggak pernah tahu tuh, tapi kita bersyukur banget misalkan. Karena tadi zuyyina linahu bisyahawati minan nisa tadi dan seterusnya. Nah, harusnya ya, kita bisa begitu, makanya ketika setiap mendapatkan ujian itu langsung sesungguhnya pasti ujian ini ada kebaikan dari Allah. Langsung suuzon. Husnuzon. Langsung husnuzon. Ya Allah ridho. Padahal ini di hati itu belum ridho, Bu. Belum. Ya Allah berat gitu ya. Tapi kan tadi ya, harus di hati itu ya, harus dilatih juga. Cara ngelatihnya gimana? Ini nih, ikrarnya nih, lisannya kita nih. Ya Allah aku ridho. Padahal di hati belum nih, masih berat, masih berguncang tadi ya. Masatumul ba'sa wa dharra, bahkan wa zulzilu nih. Oh, di sini tuh Masya Allah. Tapi ya Allah, aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Pasti ini akan baik. Pasti ini baik. Pasti ini baik. Terus, Bu. Terus. Sambil minta pertolongan Allah. Nggak mudah. Makanya ganjarannya surga. Kalau ganjarannya cuma kipas angin, mah gampang. Ya. Kalau ganjarannya surga, tadi. Wazulzilu hatta yaqular rasul. Sampai begitu, Bu, bilangnya.
Ini bergoncang di dada nih. Ya Allah, kok seperti ini ya Allah. Bayangin Bu, itu saya ngebayangin ya. Sahabat saya yang dokter itu anaknya masih kecil-kecil, suaminya meninggal kan pada baru kemarin barengan, suaminya itu baru menolong temannya yang kena COVID, dimakamkan, dibantu oleh suaminya ini. Qadarullah, dia langsung nggak lama malamnya dia sesak. Kebetulan suaminya ini ada komorbid juga, sesak masuk 3 hari, dalam hari sebelumnya saya masih melihat tuh Facebooknya. Dia bilang, ada 2 kenikmatan ketika sakit itu Allah berikan kepada kita. Yang pertama tidak bisa tersenyum dan tidak bisa lagi menikmati makanan. Mungkin kalau orang udah COVID, Bu, udah sesak, itu nggak bisa nafas. Kan kalau makan kita perlu nafas gitu ya, nggak bisa. Ya, malamnya tuh dia masih bisa ngomong kayak gitu. Jam 3 paginya, kebayangkan wazulzilu hatta yaqular rasul, ya Allah, saya tuh kan selalu menolong orang, nyembuhin orang, kok qadarullah suami saya sendiri nggak bisa ngebantu. Berat, ya, pasti berat. Tapi kita nggak pernah tahu, bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Makanya itu tadi caranya gimana? Melatih hati kita dengan mengikrarkan terus la'allahu bi khair, la'allahu khair, sesungguhnya ini baik, sesungguhnya pasti ini baik, sesungguhnya ini baik. Walaupun nangis, Bu, nangis. Ya Allah, ini pasti baik, ya Allah. Nangis, biarin aja. Ini kita sedang melatih diri. Ya Allah, ini pasti baik, ya Allah, ini pasti baik. Nangis, Bu, nggak apa-apa. Saya pernah gitu nggak, Bu? Pernah kan? Nggak apa-apa, ini pasti baik, ya Allah, ini baik, ya Allah. Ridho, ya Allah, ridho. Sampai nangis. Tapi mudah-mudahan air mata itu menjadi pemadam ya api yang ada di dalam hati kita. Ini kan api yang bergejolak ya Bu ya, api marah, kecewa, gelisah. Mudah-mudahan air mata itu akan menyejukkan dan menjadi pemadam rasa gelisah dan gejolak jiwa yang bergejolak di dalam hati. Menyejukkan hati kita dan menenangkan kita. Terus ini bagian daripada ujian beriman kepada Allah. Allah menetapkan sesuatu, pasti ini baik. Ini kan beriman ya. Jadi sebenarnya kalau ketika kita beriman kepada Allah, maka tidak ada kontradiksi dengan iman kepada qada dan qadar Allah. Karena itu satu paket. Ini saya sedang mengingatkan diri saya sendiri, Insya Allah, Ibu ya. Jadi begitu Ibu, ya, Mbak Gita ya. Ada lagi Mbak Dwi? Ada ini dari Mbak Uci. Ustazah, maksud qadar yang masih bisa dapat diubah oleh manusia itu bagaimana atau dengan cara apa? Ya. Jadi Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan ya. Dan Ibu mungkin masih ingat ya, dan suratnya juga ada surat Al-Qadar. Dan kita ada masa di mana ya ada satu malam, ya malam Lailatul Qadar, yang apabila di malam itu kita berdoa kepada Allah, pastinya doa kebaikan, maka Allah akan mengijabah ya, dan akan bisa berlaku takdir baru untuk kita. Tapi bukan takdir yang udah muktamat ya. Tadi takdir yang udah muktamat itu apa tadi? Ya, berapa rizkinya dan berapa lama dia hidup di dunia. Tapi ending kehidupan, cara dia wafat, ya kan? Husnul khotimah, su'ul khotimah, itulah takdir yang bisa kita mintakan kepada Allah. Kita kan nggak pernah tahu nih Bu sekarang, dan kita nggak perlu nanya, nggak perlu tahu lah buat apa gitu. Ya Allah, nanti saya hidupnya matinya gimana ya? Kafir atau Muslim? Ya kita nggak perlu tahu Bu, ngapain capek? Lebih baik kita mohon kepada Allah. Bisa. Gitu. Ya. Kemudian Allah, kita kan nggak tahu juga sebenarnya. Allah kan memang sebutkan bahwa sungguhnya seseorang itu tidak akan diwafatkan kecuali telah Allah cukupkan jatah rizkinya. Ya kan? Nah, yang kayak gitu-gitu walaupun sudah muktamad, tapi kan kita nggak pernah tahu. Ya. Bisa jadi mungkin pada saat itu kondisinya sedang dalam kondisi betul-betul kekurangan. Ya. Allah takdirkan kita memang akan dikasih rizki, tetapi mungkin rizkinya nanti di tahun keberapa gitu ya. Ada kan tiba-tiba rizki yang memang tanpa dicari Allah berikan. Nah,
Bisa jadi takdirnya rizki yang Allah akan berikan nanti justru semuanya di akhir kehidupan Allah berikan di awal gitu. Itu bisa. Dengan apa? Dengan tadi ikhtiar, dengan berdoa kepada Allah. Karena memang kita nggak pernah tahu keputusan kita apa. Cuma pasti yakin bahwa Allah tetapkan semuanya baik. Kenapa kita nggak diberikan rezeki yang banyak? Kita baru tahu setelah kita wafat. Sebagaimana orang yang mungkin bisa, Masya Allah ya, banyak. Karena Allah tahu, kalau kamu dikasih rezeki banyak, kamu nggak kuat untuk pegangnya dengan baik. Malah jadi dosa ya Ustazah kalau bisa kamu kan nggak tahu akhirnya, kan Allah tahu nih endingnya nanti kamu gimana. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa nanti kalau berubah hal-hal yang sifatnya tadi ya ikhtiari dengan apa tadi malam Lailatul Qadar kan Allah memperbaharui takdir seseorang yang sifatnya ikhtiari. Kita bisa minta kepada Allah. Ya. Begitu ya, Mbak Uci bisa menjawab. Allahu a'lam bishawab. Intinya memang kita nggak bisa mempertanyakan ya hal-hal yang memang sudah Allah tetapkan karena tintanya itu udah kering. Ya, tintanya sudah kering. Yang bisa kita akan tadi ya hal-hal yang sifatnya ikhtiari tadi. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah gitu ya. Terus kita bisa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu lagi pertanyaan Ustazah. Enggak. Dari Mbak Yanti. Assalamualaikum, bolehkah kita berucap mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk? Apakah ini termasuk suudzon? Ya. Maksudnya kita mempersiapkan atau kita berucap nih? Maksudnya gimana ya? Berucap mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Maksudnya seperti apa nih Mbak Yanti? Mbak Yanti on nggak? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Maksudnya kan misalnya kita ada sesuatu terus kita langsung kepikiran gitu. Terus siapkan hati untuk kemungkinan terburuk gitu aja sih. Itu sebenarnya suudzon atau apa ya Ustazah? Ya. Ya, kalau bicara tentang mempersiapkan itu bukannya suudzon. Ya. Mempersiapkan segala sesuatunya itu bukan suudzon misalkan. Kita nggak pernah tahu kan suami kita akan membersamai kita sampai kapan. Kemudian kita mempersiapkan diri misalkan gitu ya. Itu nggak apa-apa, itu bentuk ikhtiar. Ya. Tapi tipis rasanya ya, tipis memang rasanya kalau kita tidak kelola dengan baik dan minta pertolongan Allah terus, jadinya malah suudzon memang. Jadinya malah kepikirannya yang bagaimana dengan kondisi terburuk itu. Ya enggak? Jadi kita mempersiapkan yang terbaik ya dalam segala kondisi. Karena Allah ya. Karena kan Allah kan ada ayatnya juga menyebutkan janganlah engkau tinggalkan anak-anak yang lemah misalkan. Artinya kan di situ kan perintah untuk mempersiapkan anak-anak harus kuat. Kuatnya itu bukan dari sisi fisik, tapi fikriyah, kemudian dari sisi ekonomi, dari sisi kematangan kematangan jiwanya, kematangan semuanya. Itu kan berarti mempersiapkan dia untuk menghadapi segala sesuatu. Apa menghadapi segala sesuatu? Qada qadar wa syarrihi wa khairihi gitu. Ya. Siap tuh. Jadi kita menyiapkan segala sesuatu untuk sesuatu yang baik, tadi qada yang baik ataupun qada yang buruk. Jadi jangan kita menyiapkan kemungkinan yang buruk, the worst thing gitu kan. Kalau misalkan sesuatu buruk terjadi, ya artinya kita juga menyiapkan kedua-duanya. Gitu. Ya, takutnya nanti malah kita fokus ke sana, jadi doanya malah ke sana, kejadian kan nggak enak gitu ya. Ya, jadi karena tadi jadi kayak suudzon juga ya Ustazah ya. Iya kan, bagaimana manusia bergantung pada prasangka hambanya, maka berprasangkalah yang baik-baiklah kepada Allah. Gitu ya. Maka berprasangka yang baik-baiklah kepada Allah. Supaya tadi takdir Allah sempurna, jangan kita mengamputasi kebaikan-kebaikan atau takdir sempurna Allah dengan suudzon-suudzon kita. Insya Allah. Jazakillah Ustazah.
Oh iya. Makanya Bu, Ibu-ibu sekalian, ini lagi musim begini, jangan berteman dengan orang yang bawaannya pesimis. Bener loh, Turunin banyak loh. imun ya Ustazah. Cukup dalam satu grup ada satu orang yang selalu Pesimis. menularkan sifat pesimis ke bawah semua. Ya, jadi kalau ada teman itu langsung ingatin Japri. Kenapa? Karena berefek, Bu. Cukup satu aja tuh yang buat. Tapi kan begini, ngomongnya tapi vokal gitu ya. Wah, ini nih perlu diamputasi nih karena dia akan mengamputasi takdir sempurna yang sudah Allah siapkan buat kita semua. Gitu. Ya. Makanya jangan bergaul sama orang yang auranya negatif. Jadi kita bisa tausiahin gitu ya. Ayo kita positive thinking terus dong, jangan negative thinking. Nggak bagus buat jiwa kita ya, apalagi kan jiwa kita Bu. Kalau udah negative thinking itu yang keluar apa Bu? Hormon adrenalin kan? Kalau udah adrenalin stres. Lebih baik kita sama yang positif-positif, yang keluar apa? Endorfin gitu ya. Hormon bahagia, hormon positif. Makanya nih hati-hati orang yang punya pikiran negatif itu penyakit menular loh. Benar. Ya, mungkin dia perlu diilaj gitu. Mungkin dia perlu kita tumbuhkan karena mungkin ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan yang ada dalam pikiran dia selalu negatif, negatif dan negatif. Kayak fobia gitu ya Ustazah. Ya, gimana sampai stres gitu ya. Biasanya tuh dia adrenalinnya tinggi tuh. Ya, adrenalinnya tinggi. Nanti dia nah itulah kan kalau kayak gini tadi ya. Dari dunia aja udah nggak tenang, terus gimana kita mau bisa menghadapi atau mendapatkan panggilan dari Allah ya ayyuhat nafsul mutmainnah? Nggak tenang. Padahal ketenangan di dalam menjalani kehidupan, di dalam menghadapi masalah, itu setengah daripada penyelesaian masalah. Ibu kalau punya masalah, bawaannya udah gerada guruduk panik. Yang ada masalah selesai apa enggak? Enggak. Tapi kalau misalkan ada masalah, langsung meminta kepada Allah pertolongan, membuat hati menjadi tenang, insya Allah kita akan berpikir secara rasional dan baik, dan itu setengah daripada penyelesaian masalah. Ya. Makanya saya sedikit beberapa pertemuan ini selama pandemi ini ngajarin ibu-ibu bagaimana meregulasi emosi, meregulasi stres, gitu ya, supaya kita auranya itu di rumah juga auranya positif, gitu ya. Jadi nggak aura negatif gitu. Jadi anak-anak tuh akhirnya apa Bu? Kalau aura negatif di dalam rumah, anak-anak semua udah pengen, Mama aku pengen sekolah aja. Aku udah nggak betah di rumah. Karena auranya yang ada negatif. Mereka udah nggak betah. Mereka enak di luar tuh positif dan sebagainya. Wallahu bishawab. Mungkin itu ya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau mungkin tidak sesuai dengan yang sesungguhnya, itu semua datang dari kelemahan saya pribadi. Cukup ya Mbak Dwi ya? Iya, insya Allah Ustazah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini juga sudah cukup. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustazah Rudiana atas tausiahnya hari ini ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita rasa syukur, rasa sabar ya dalam menerima kode dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tutupkan dulu ya Ustazah dan ibu-ibu semua di sini kajian As-Salam di periode ya hampir 1 semester ya kita nggak berjumpa ya. Mudah-mudahan seterusnya kita bisa continue untuk melaksanakan kajian As-Salam dari untuk selanjutnya. Mbak Yanti mungkin ada mau ditambahin sebagai ketua? Cukup Mbak. Cukup. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada Ustazah Nur Budiana dan jazakumullah khairan kasiran kepada ibu semua yang sudah hadir di kajian As-Salam kali ini. Kita cukupkan dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Masak sayur pakai daun salam. Pancinya panas, jangan disentuh. Sekian dulu kajian As-Salam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.